Jadi Datu mau pulang sekarang. Tapi Datu belum bertarung dengan para Inye. Atau mungkin Datuk Mungkus takut melawan Inye Kumayan itu. Datu. Datu. Maaf, Datuk, maaf. Aduh. Jaga mulutmu, Jelatang. Kalau kau tahu kekuatanku, mana mungkin orang sekuat aku bisa takut terhadap mereka. Justru para Inye itu yang takut. Terutama Datuk Lebay Karat dan Pak Abu. Kalau mereka pendekar sejati, mereka pasti mencari aku. Jelatang. Kenapa dia pergi? Sudah kau tenang saja, Erik. Datuk Mungkus itu pendekar yang aneh. Tapi aku akan coba kembali menghasutnya. Mungkin saja dia akan merubah pikirannya. Iya, tolong cepat lakukan. Kita nggak boleh kehilangan dia karena dia satu-satunya senjata yang bisa mengalahkan para Inye. Kau tenang saja. Kau percaya padaku. Saya duluan. Ada beberapa poin yang sulit kucerna dalam kitab 6 ini. Falsafahnya terlalu tinggi. Apa aku minta bantuan para atuk saja untuk menjelaskannya? Aku rasa Gumara bisa menjelaskan isi kitab 6 ini. Ya, mungkin aku harus minta bantuannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Cinta ulam pun tiba. Waalaikumsalam. Baru saja aku memikirkan kau, Gumara. Tapi ternyata kau sudah datang kepadaku. Lang, kau ini ada apa rupanya memikirkan Gumara? Apa kau ingin saingan dengan Pitaloka? Yang tidak saja kali Bu Gumara, mungkin lah. Aku masih suka sama Farah. Ngomong-ngomong, ada apa nih kalian nih? Tiba-tiba malam-malam ke rumahku. Tumben. Ada apa ini sebenarnya? Apanya serius sekali? Malang, apa kamu tidak merasa ada sesuatu yang mencurigai dari Rajo Langit? Rajo? Ya, Setahu aku dia sedang dalam perjalanan ke Solo ke rumah saudaranya, bukan? iya. Kalau itu saya juga tahu. Tapi sepertinya akan terjadi sesuatu terhadap Rajo Langit. Iya, Lang. Saya juga punya firasat buruk yang sama. Bahkan, kami berdua sempat menghubungi Rajo Langit, tapi tak ada respon. Kalau begitu, firasat apa yang kalian rasakan? Apa kemungkinan yang terjadi kepada dia? Kemungkinan yang sangat buruk akan terjadi terhadap Rajo Langit. Astaga. Kalau kemungkinannya sangat terburuk, bisa jadi dia dalam bahaya besar. Apa rencana kalian berdua? Kita harus cari Rajo Lang. Malam ini juga. Ya, kita akan mencari Rajo Langit ke arah Solo. Baiklah, pikiranku juga sama. Kita berangkat sekarang. Ayo. Nina, soal nomor 5 sudah kamu kerjakan? Belum, Ratna. Aku mengerjakan yang mudah dulu, soalnya takutnya waktu terbuang memikirkan yang sulit. Pita, Ya, ini soal nomor 3 sulit sekali ya? mudah, Karina. Di situ kan sudah ada penjelasannya. Kamu tinggal mencari rumusnya. Lalu setelah itu, kamu masukkan angka-angka yang di sini. Beres deh. Beres? Beres gimana maksud kamu? Ini tuh susah tahu. Kamara ini benar-benar ya. Kenapa ya dia itu selalu memberi soal yang sulit untuk kita semua? Memang tidak semuanya di sekolah kita itu pintar, Karina. Yang pintar hanya satu. Pitaloka. Ratna, jadi maksud kamu aku bodoh gitu? Bukan aku yang bilang ya. Jangan berisik. Ada suara harimau. Pitaloka, ada apa?
Aku mendengar suara harimau. Dan harimau itu seperti menjauh dari Kumayan. Harimau? Aku tidak mendengar suara harimau. Ratna. Nina, kamu dengar suara harimau? Aku tidak mendengar suara apa-apa. Aku juga, Pita. Malah yang terdengar hanya suara jangkrik. Mungkin kamu itu salah dengar, Pita. Lagi pula kalau kamu itu mendengar suara harimau, lalu kamu tahu dari mana kalau harimau itu menjauh dari Kumayan? Aku dengar lewat frekuensinya, Karina. Awalnya, suara harimau itu terdengar sangat jelas. Lalu lama-kelamaan, samar-samar. Dan sekarang menghilang. Dan itu artinya, harimau itu mengarah keluar Kumayan. Aku jadi penasaran, Pita. Lebih baik sekarang kita melihatnya. Jangan, Karina. Jangan. Mungkin saja memang benar aku salah mendengar. Ya sudah, kalau begitu, kita lanjutkan mengerjakan PR-nya. Sampai di nomor berapa? Nomor 7. Wah, kalian itu memang siswa-siswa teladan ya. Ibu salut dengan semangat kalian dalam mengerjakan semua tugas sekolah. Dah, Nina, Ratna, aku pulang duluan ya. Karena aku pikir sebaiknya aku mengerjakan PR di rumah saja. Assalamualaikum. Karina. Pita, kok tiba-tiba Karina pulang? Dia tidak pulang, Bu. Loh, bukannya dia tadi bilang ingin mengerjakan PR-nya di rumah? Sepertinya tidak. Soalnya buku PR dan buku-buku dia ditinggal di sini. Mungkin saja Karina ada urusan lain yang lebih penting dari mengerjakan PR. Datuk, sepertinya safari atau tugal ini sudah jauh melampaui Pulau Sumatera ini. Karena aku berusaha menghubunginya, tapi tidak bisa, Datuk. Sepertinya dia sudah menyeberangi lautan. Ya, Datuk Lope. Tidak apa. Kita kan sudah tahu lama bahwa Datuk Tunggal mempunyai kebiasaan bersilaturahmi keliling Nusantara. Mungkin itu dianggapnya satu-satunya cara untuk membangun tali persahabatan antara sesama manusia harimau, Datuk. Ya, tapi kondisi kita dengan kelompok harimau hitam dan juga kelompok harimau cindaku itu sedang panas-panasnya, Datuk. Aku takut terjadi serangan tiba-tiba dan mendadak ke Kumayan. Belum lagi, kalau otak liciknya Hang Cinda sudah keluar, dia pasti akan memanfaatkan situasi kacau kelompok harimau hitam dan kelompok harimau cindaku itu untuk menghancurkan Kumayan. Benar, Datuk Lope Karat. Hang Cinda itu sangat pintar mengadu domba. Dan dia jago sekali membuat siasat licik yang akhirnya membuat kita susah semua. Dan Hang Cinda tidak akan pernah bosan menghasut Rindu untuk memusuhi kita. Karena dia memang tidak akan suka Rindu dekat dengan kita para ingin. Betul, Datuk. Firasat itu yang aku rasakan, Datuk. Gora dan Rindu bisa jadi musuh dalam selimut. Dan kalau kita tidak hati-hati, dia sangat berbahaya buat kita, Datuk. Jadi, kita tetap harus waspada, Datuk. Ratih, kau belum tidur? Belum, Bang. Ratih ingin bicara sama Abang. Apa yang ingin kau bicarakan? Tepatnya Ratih ingin minta tolong sama Abang. Tapi sebelumnya, minta maaf ya, tentang warga Bengkulu yang sering datang belakangan ini ke rumah kita. Sebaiknya Abang tidak menerima mereka lagi ya. Kenapa, Ratih?
Apa ada yang salah dengan mereka? Tidak ada yang salah, Bang. Rati cuma tidak mau kalau Abang dikenal sebagai dukun lagi. Rati takut nanti Abang jadi banyak musuh. Tenanglah, Rati. Aku ini hanya sekedar membantu. Kebetulan, aku tahu cara membuat obat dari bahan-bahan alami. Ramuan alamilah yang kau berikan kepada mereka. Bukan ilmu hitam atau mantra jahat yang kau gunakan untuk menyembuhkan mereka. Tapi, Bang, Rati, cuma ramuan alami itu yang aku berikan kepada mereka. Dan aku tidak menarik biaya apa-apa kan. Lalu, sisi mana lagi yang membuat orang sakit hati kalau aku berbuat seperti itu? Bang, Rati melakukan ini demi kebaikan Abang. Rati, tenanglah. Kalau kita berbuat baik kepada banyak orang, pasti akan banyak orang yang sayang pada kita. Kalau nanti ada orang yang iri atau memusuhi kita karena kebaikan kita, ya maklumlah, semakin tinggi pohon, semakin kencang angin menerpa. Jadi, kita tetap harus hati-hati. Oh ya, Datuk. Hari sudah malam. Kalau begitu, saya pamit dulu. Silakan, Datuk. Sampaikan salamku pada Puspa. Baik, Datuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gumara, kenapa kita berhenti? Saya bisa mencium bau Rajo Langit tidak jauh dari sini. Kau benar, Gumara. Dia sudah tak jauh lagi dari sini. Aku dapat mencium aromanya. Kau benar, Lang. Jarak kita dengan Rajo Langit sangatlah dekat. Rajo! Rajo! Apa kau di sana, Rajo? Rajo! Jawab saya! Saya Limbobo! Aneh sekali, Gumara. Padahal jarak kita dengan Rajo Langit sangatlah dekat. Tapi, kenapa dia tidak menjawab teriakan saya? Justru itu yang saya takutkan. Kalau dia sehat, dia pasti akan menjawab panggilan kita. Yang saya takutkan Rajo Langit sedang terluka parah. Sebaiknya kita dekati dia. Kalau benar apa yang dikatakan oleh Pitaloka ada harimau ini yang keluar, itu artinya akan ada musuh yang akan datang ke Kumayan. Tapi kemana ya perginya harimau ini itu? Atau mungkin ke Bukit Tunggal? Ah, tidak mungkin. Atau Tunggal itu kan sedang tidak ada di Kumayan. Lalu kemana ya perginya mereka? Aku jadi semakin penasaran. Hei! Siapa kau? Hei, tunggu! Berhenti! Ilmumu cukup kuat juga. Siapa kau? Harusnya aku yang bertanya. Siapa kau? Dan sepertinya kau itu adalah orang asing. Karena aku tidak pernah melihat kau sebelumnya ada di sini. Minggirlah gadis muda. Aku sedang jenuh di sini. Aku ingin pulang. Soalnya tidak ada seorang pun pendekar Kumayan yang tangguh mau melayani bertarung dengan aku. Semuanya pengecut. Apa? Kau menghina pendekar Kumayan? Aku bicara apa adanya. Terserah kalau itu dinilai sebagai penghinaan. Aku adalah seorang pendekar sakti Kumayan. Dan jika kau mau mencoba ilmuku, dengan senang hati, aku mau melayaninya.
Dan kalau aku kalah, aku akan berguru padamu. Aku yakin kamu tidak akan bisa mengalahkan aku. Setiap orang yang telah bertarung dengan aku, dan kalau dia kalah, mereka biasanya lupa bagaimana caranya untuk bernapas. Jangan sombong dulu, Datuk. Lebih baik sekarang kita bicarakan bukti saja. Tulang-tulangmu dan kuda-kudamu cukup kuat. Menarik. Bagus. Cerdas kamu. Hah. Rupanya kamu mempunyai senjata pamungkas. Luar biasa. Kau ini sebenarnya siapa? Dan dari mana kau tahu kalau aku itu mempunyai pedang Surendar? Oh, nama pedangmu itu adalah pedang Surendar. Menarik, menarik, menarik. Jangan banyak bicara, Datuk. Ayo, lebih baik sekarang kita bertarung saja. Supaya aku itu bisa meluapkan semua emosiku. Aku kesal sama kau. Dari tadi aku tanya baik-baik siapa kau sebenarnya. Tapi kau malah memberi jawaban yang tidak jelas seperti ini. Ayo, lawan aku sekarang. Tunggu dulu. Aku jadi penasaran dengan nyalimu yang besar. Siapa sebenarnya kau, gadis muda? Namaku adalah Karina, putri Lebaikan. Ternyata kau adalah putrinya Lebay Karat. Bagus kalau begitu. Aku Datuk Mungkus. Aku akan melayani kamu bertarung. Aku yakin dalam 1 atau 2, 3 jurus kamu akan kalah. Kalau kamu kalah, kamu boleh jadi murid aku dengan satu syarat. Syarat? Syarat apa? Kalau kamu kalah, kamu undang ayahmu ke padepokan aku. Aku ingin bertarung dengan ayahmu, tapi dia tidak mau. Jangan sombong dulu, Datuk. Jangankan melawan ayahku. Melawan aku saja. Kau itu belum tentu mampu. Majulah. Dengan senang hati. Sudah lebih dari 3 jurus. Tapi sampai sekarang kau belum juga bisa mengalahkanku. Ternyata aku salah mengira kan. Kehebatanmu memang cukup ada. Tapi ternyata kehebatanku masih di atasmu. Karina. Mudah-mudahan tidak terjadi sesuatu yang buruk dengan Karina. Cukup berkeringat juga aku dibuat. Tenagamu aku nilai 3. Apa? Sekarang kamu sudah sah jadi murid. Tapi kamu jangan jadi murid durhaka. Kamu harus janji bawa ayahmu ke padepokanku. Dan juga kamu bilang bahwa kamu kalah bertarung dengan Datuk Mungkus. Hei, jangan pergi kau! Au! Karina? Karina, kamu kenapa? Siapa yang membuatmu menjadi seperti ini? Itu... Mungkus. Mungkus. Ikan mungkus. Memangnya ada siluman ikan mungkus? Pitaloka, aku itu sudah tidak bercanda. Aku itu sudah kalah di tangan Datuk Mungkus. Bukan ikan mungkus kesukaan kamu itu. Datuk Mungkus. Siapa itu Karina? Aku juga tidak tahu siapa dia, Pita. Tapi yang jelas, ilmunya itu sangat tinggi. Karina, astaga. Kau terluka?
kenapa kalian berdua ada di sini? Siapa yang melukai kau, Karina? Tadi Karina belajar bersama di rumahnya Pitaloka tuh. Tapi tadi Karina pamit pulang duluan dan Pita curiga, makanya Pita menyusul Karina ke sini. Tapi setelah Pita sampai di sini, kondisi Karina sudah seperti ini, Atu. Karina bilang Karina habis bertengkar dengan Datuk Mungkus. Datuk Mungkus? Ternyata laki-laki sombong itu masih berkeliaran di Kumayan. Gimana dia? Jadi, Atu kenal dengan Datuk Mungkus yang sangat menyebalkan itu. Dia sudah pulang, Atu. Tapi tadi dia bilang sama Karina kalau dia menantang Atu, tapi Atu tidak mau. Dan kalau aku tidak mau melayaninya, bukan berarti dia berhak untuk menyerang anakku. Sebaiknya kalian berdua hati-hati kalau bertemu dengan dia. Dia orang yang sulit ditebak. Atu dan para ini lainnya juga tidak mengenalnya. Sudah, ayo sekarang kita pulang. Rajo, 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 Rajo. Kalian apakan Rajo? Kalian kalau ditanya, seharusnya menjawab. Jangan hanya diam. Apa kalian sudah bosan hidup berdua, ha? Limbu tahan. Sudah, Gumara. Seharusnya kau jangan menahan saya. Dua bocah tengik ini dulu pernah ingin menghabisi nyawa saya. Dan saya yakin dia ingin melakukan hal yang sama terhadap Raju. Tidak, Ibuku. Kau sudah salah sangka. Justru kami yang menemukan Rajo Langit pingsan di tengah hutan kelinci. Seharusnya kau berterima kasih pada kami. Karena kami yang menolong Raju. Kami yang memapahnya. Yuk. Rajo, kau tidak apa-apa. Tuan Guru. Alim. Malang. Kitab saya. Ada apa dengan kitab kita? Ada apa? Raja Sirloinsti beserta anaknya telah mengambil kitab limo yang saya pegang. Dia lagi rupanya. Rajo, Saya harus mengambilnya. Saya harus mengambil milik saya. Mana kau Rajo? Rajo, Rajo! Rajo, Rajo. Ayo kita kejar dia. Kita yang menolong, tapi kita yang disalahkan. Sudahlah, Boko. Lebih baik kita abaikan mereka. Mereka bukan tandingan kita. Daripada mereka menyerang kita lagi, lebih baik kita kembali ke Kumayan untuk menemui Baikaran. Sekarang hanya dia yang bisa menyelamatkan kita dari Nyi Muda itu. Ayo, Dasar. Rajo, tunggu Rajo, tunggu. Kamu tidak boleh seperti ini. Kamu sedang lemah kondisinya. Enggak, Tuan Guru. Saya malu, Tuan Guru. Kitab limo hilang dari saya. Saya tidak bisa menjalankan amanah. Muka Sirloinsti itu berhasil mengambil. Dengan bantuan Datuk Putraku membawa saya harus sana. Kau harus tenang, Rajo. Nggak, Alim. Saya tidak bisa tenang, Alim. Saya harus menemui Kirotan. Saya harus mematah-patahkan dia. Dan saya harus merebut kembali kitab limo itu. Dan saya harus membuat mereka sama seperti sekarang saya ini. Cik, betul rupanya memang permainan mereka tuh Gumara.
Kali ini kita memang harus memberikan mereka pelajaran keras. Atau kalau perlu kita cabi-cabi mereka tuh. Tenang Om Balang, tenang, jangan emosi. Masalah kita prima, kita bicarakan kepada para hakim. Yang penting sekarang, kita harus bawa Rajo kembali ke Kumayan agar dia bisa diobati. Betul, Rajo. Kau harus diobati lebih dulu. Tidak, saya tidak akan balik ke Kumayan, Tuan Guru. Saya harus menemui Mukosir Loensti. Rajo! Kita bawa ke Kumayan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayah, apa yang terjadi sama Karina? Kau tanya sendiri sama Karina. Aku juga belum tahu kejadian jelasnya. Ketika aku datang, Karina sudah terluka dan sedang dibantu oleh Pitaloka. Iya, Pak Mara. Tapi Pita sendiri tidak melihatnya. Ketika Pita datang, kondisi Karina sudah seperti ini. Pasti tebakan saya tidak salah. Dia berhadapan dengan salah satu pendekar di sekitar Kumayan. Itu memang sudah menjadi tabiat adik kau kemarin. Iya, memang tebakan kalian semua itu benar. Kan? Apa yang saya bilang benar? Tadi aku berhasil dikalahkan oleh Datu Mungkus. Kau menantang Datu Mungkus? Karina. Kau ini ada-ada saja. Iya, Alim. Tadinya aku itu hanya ingin mencoba ilmunya. Dan aku pikir ilmu dia itu sama seperti ilmuku. Karina, kau jangan main-main dengan ilmu kau sendiri. Seperti yang sering aku dengar ketika Dato Abu menasihati Pitaloka. Banyak di sana, di luar, orang-orang hebat yang bersikap tenang seperti telaga. Tidak seperti kau, yang selalu beriak seperti ombak. Dan kau tahu kan, apa kelanjutannya? Iya, tuh. Ayah Pita bilang, air beriak tanda dalam. Itu juga ilmu namanya Karina. Diam itu emas. Dengan diam, tak banyak lagu, tak banyak gelagat. Orang tidak akan bisa membaca kita. Apa yang dibilang ayah itu benar, Karina. Kamu tidak boleh gegabah. Dan Datuk Mungkus adalah salah satu pendekar yang tidak banyak bicara dan juga memiliki ilmu yang sangat hebat. Iya. Maafkan Karina ya, Atu. Kamara. Karina janji. Karina akan mencoba untuk lebih bisa menahan diri. Rajo, apa yang terjadi dengan kau? Saya dikalahkan oleh Mukasir Loensti beserta anaknya. Dan mereka didukung oleh Dato Putra Kumbang. Kemudian, kitab Limo yang saya miliki diambil oleh Dio Dato. Maaf, saya tidak bisa menjalankan amanah dengan baik. Maaf semuanya. Sebaiknya kalian semua tenang. Karena sekarang ini kita sudah memiliki ilmu agar bisa memagang semua kitab-kitab ini. Pak Mara atau Kalim atau Kalam, temani kita memagang kitab ini. Baik, kita. Ayo, Balang. Ayo, semua ikuti Pitaloka. Biar Karina dan Rajo, aku sembuhkan dulu. Kenapa kamu tidak bisa memanggil kita tersebut, Tita? Entahlah, Pak Mara. Apa mungkin mereka sudah tahu kelemahan pemanggil ajian kitab lima ini? Mungkin saja, Pita. Iya, yang aku takutkan mereka sudah memiliki penangkal ajian pemanggil kitab. Atau mereka menciptakan ruang hampa di antara kitab itu sehingga kau tak dapat memanggilnya, Pita. Baik, aku akan mencoba sekali lagi. Iya, Pita. Kau coba lagi. Rampok! Rampok! Pita, seperti ada yang minta tolong. Ayo kita bantu. Ayo.
Mereka sudah mencuri barang-barangku. Ayo bangun, semua warga bangun. Kita kumpul di sini, kita cari perampoknya. Ayo! Rampok! Rampok, tolong! Semua uang saya dirampok, tolong! Pak Yunus, semua uang modal dagangku habis, Pak. Bapak coba tolong. Tolong aku, Pak. Tangkap maling-maling itu, tangkap. Ratu, mana Pak Ratu, Pak? Tolong saya, Pak. Rumah saya kerampokan. Semua uang saya habis. Ini udah salah perampok itu, Pak. Rumah siapa lagi yang dirampok? Ya jelas rumah saya, Pak. Semua uang saya dan belakang saya dibawa sama perampok, Pak. Maksud tolong, Pak. Itu gimana ini, Pak? Rumahku juga, Pak Yunus. Ya, uang kita ya. Uang kita yang di gudang juga hilang ya. Makasih, ini pernah. Gimana ini? Kemana perginya rampok itu? Pak Guru, mereka pergi bersama-sama ke arah sana, ke batas desa. Arsya, Rifai, Medi. Ayo kita bantu mengejar. Arsya, ayo, ayo. Aku juga ikut. Medi, hati-hati Medi. Pak Yunus, sebaiknya saya laporkan dulu sama Datuk Kebaikan, Pak Yunus. Ya betul. Rampok! 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 Bapak-bapak, ibu-ibu, rampok, rampok, Pak Yunus, rampok, Pak Yunus, ada rampok. Kenapa terjadi perampokan di mana-mana? Apa ini bisa terjadi nih? Apa ini bisa terjadi? Tenang, jangan panik. Sekarang kan para ini sedang mengejar para perampok. Waduh, mengejar. Ayo, kita pergi dari sini. Sudah terlambat, Pak. Lalu apa yang harus kita lakukan? Mereka sangat lihai sekali mengendari motornya. Tampaknya mereka sangat hafal betul medan di sini. Iyalah, sepertinya mereka bukan orang sembarangan. Cara mereka mengendarai motor sangatlah terampil. Lalu apa yang harus kita lakukan agar kita bisa menangkap mereka semua? Kita harus bisa memecahkan konflik mereka. Lalu kita giring mereka ke tempat sepi, lalu di sana kita akan buat perhitungan terhadap mereka. Oh benar, Gumara. Mereka semakin bernyali ketika mereka saling berdekatan dan beramai-ramai. Kita harus pisahkan mereka satu persatu. Baiklah, saya setuju. Ayo.
berhasil mengirim para Inyi untuk datang ke sini. Beberapa dari mereka begitu bernafsu untuk mengejar kita sampai ke sini, Bos. Terus kira-kira berapa jam lagi mereka sampai ke sini? Dalam hitungan menit, Bos. Mereka akan sampai ke Bukit Manau ini. Apa yang kalian lakukan sampai mereka mengejar kalian? Kami telah berhasil membuat geram para Inyi. Karena kita semua telah merampok besar-besaran desa Kumayan. Betul tidak? Hebat kerja kalian. Aku memuji kerja kalian. Pasti. Para ini itu pasti masuk ke perangkap kita. Jangan ada yang menampakkan diri, ingat itu. Benar kau, Vega. Benar sekali. Ilmu sulapku akan membuat mereka tidak melihat kita. Ranjau yang kita siapkan semoga akan menjerat Inyi itu. Pasti. Rencana kita akan berhasil. Benar, Blackjack? Kita harus bisa menangkap mereka, kemanapun mereka pergi. Benar, Kumara. Kita habisi mereka kali ini. Tapi ingat, kita harus tetap waspada. Aku yakin mereka punya rencana di balik perampokan. Tengoklah. Kita sudah sampai di Bukit Manau. Kita, kau naik ke punggung saya. Ayo Pak Mara, cepat Pak. Kita tinggal hanya menghadapi beberapa orang saja. Pak Mara. Pak Mara kenapa, Pak? Kita dijebak. Kita terjebak di dalam kurungan emas. Tidak mungkin, Pak Mara. Kurungan emas ini pasti ada celahnya. Kita akan memeriksanya. Ayo kita periksa. Kita pasti bisa keluar dari sini, Pak. Tidak ada celah sedikit pun, Pak Mara. Kita terkurung di sini, Pak. Bagaimana ini, Pak Mara? Harus ada orang yang menolong kita. Mereka telah menyiapkan jebakan ini dengan sangat matang. Dan kalau kita terjebak dalam kurungan emas seperti ini, kita tidak mungkin melakukan pamuka batin untuk menghubungi para Inyi yang lain. Pak Mara, bagaimana kalau kita coba dengan jurus api atau jurus salju? Bukankah kalau dibakar dengan suhu tertentu, emas akan lebih mudah untuk dihancurkan? Tidak, Pita. Tidak bisa. Di dalam kurungan emas murni, semua jurus harimau itu gagal dilakukan. Dan saya sendiri pernah mencobanya. Bukan Pak Mara, tapi Pita yang melakukannya. Pita kan bukan Inge.
Coba, kita akan coba sekali lagi. Aneh sekali. Kenapa bisa tiba-tiba saja ilmu Pita hilang? Padahal selama ini kita selalu berhasil menggunakan jurus ini, Pak. Semakin bertambahnya umur, maka semakin jelas takdir kita. Dan kamu juga semakin jelas kalau kamu memang ditakdirkan menjadi manusia harimau. Atau menjadi inyek. Apalagi dalam tubuh kamu mengalir darah keturunan harimau dan juga saga. Dan para leluhur pernah berpesan bahwa kamu juga akan menjadi manusia harimau putih.